boleh sampaikan, atau mungkin keduanya, yang lebih disukai untuk spesies berikut, untuk senyawa berikut. Jadi, kita ke poin yang nomor satu. Anda prediksikan dia asosiasi atau disosiasi gitu ya. Silakan ditulis gitu ya. Nomor satu misal asosiasi. Kita bahas nomor satu dulu aja. Jadi bukan mengerjakan terus ditinggal enggak. Kita bahas per soal. Nomor satu dengan senyawa kompleks ini kira-kira dia lebih suka substitusinya asosiasi, disosiasi atau mungkin malah keduanya gitu. Kalau Anda punya alasan, silakan ditulis. Nanti kita bahas satu persatu. Kita diskusi bareng ya. Ini kalau Bu Alfa panggil jangan nggak ngomong ya. Bu Alfa ambil nilai nih. Ada PT, PPH 34 kali. Terus satu yang kedua RE, H4, PPH 32. PT CL2, B32. Jadi kalau Anda, kalau kita rangkum, yang kita belajar kemarin itu kan adalah reaksi, reaksi redox. Nah, di redox, transfer elektron atau transfer elektron. Ada dua mekanisme, inert dan outer ya. Terus kemudian eh, menentukan labil dan inert sifat senyawanya karena berkaitan dengan supaya tahu reaksinya inert atau outer, ini kan kita harus tahu senyawa itu labil atau inert gitu. Oke, itu yang kita pelajari kemarin. Setelah itu ya, labil atau inert, lalu reaksi substitusi pada oktahedral gitu ya. Ada SN1, SN2, kemudian substitusi tetrahedral, ada trans effect. Nah, kita belajar ini saja semua. Materinya cuma ini kan. Ini yang kita pelajari termasuk hari ini kalau nututi semoga semua bisa kita bahas gitu ya. Dan kuis nanti berkaitan sama materi ini. Kembali ke nomor satu. Silakan dikerjakan dulu. Satu, dua, tiga, dan empat. Tutupan. Empat, satu, dua, tiga, dan empat. Apakah reaksinya asosiasi atau disosiasi atau mungkin keduanya?
Soalnya masih keluar nggak dia? Masih, Bu. Masih. Oke. Sudah selesai? Saya print dua macam buku yang kalian karena apa berdasarkan oke di kantor kami kalau dengan Pak kali dengan semua Pak Adri sudah sini print kalau yang ini ada kan bosnya yang itu apa bisa saya nanti yang membayangkan tinggal tinggal sini dalam apa saya opsi itu ya yang pikiran itu berarti itu lari lari dia tapi itu sampai yo lebih dari soal saya jatuh lagi tidak lari iya kalau kita juga buat kita gawe oke soalnya biasanya kan jangan nyuruh baik sampai tak kotor jadi kayak kita kalau diri sendiri oh kalau tidak tadi juga kiri oh biasanya kamu kan kopi ini betul bisa sekarang di fokus ya Oke, sudah? Sudah selesai? Punya masih Zoom. Oh, itu gitu aja ya. Mas Adi. Sampun, Mbak Uti. Monggo, Mbak Uti. Bu, nanti mau ngajak teman-temannya mau ke sini. Aku nanti kok gak bawa HP ya. Teh. Ibu. Oh, wah, harus makan yang mana? Cuma mau
Dengan dibayarin lah, gue itu kayak ya. Tadi oke, sudah. Ya, nomor satu. Nomor satu. Apa ada yang bisa memprediksikah kira-kira dia asosiasi ataukah disosiasi yang utamanya? Eh, sebentar ya. Sebentar ya. Ini kira-kira kamera yang aku nggak bisa nyala ya. Ngono ae sih kae. Kalau ini ya kalau habis kita ngomong dan vlog. Oke, ada chat. Saya baca dulu. Reviews. Siti Kun. Itu beda nih. Siti bilangnya disosiasi. Eviana bilang asosiasi. Oke, boleh. eh Open mic dulu. Yang nomor satu ya. Siti Kun Khairiyah. Iya, Bu. Hmm. Milih Jadi kalau menurut disosiasi. saya, Hmm. dia disosiasi itu karena kan CP3-nya itu liganya kan ini ada 4. Nah, dia itu bagi jadi lebih suka mekanisme yang disosiasi karena dia lepas dulu, nanti baru ada tempat buat liga lain masuk gitu. Oke. Jadi karena ukuran PPA 3-nya besar. Oke, Iya, kalau Eviana. Kalau Eviana. Karena bilangan koordinasinya 4 sehingga strukturnya mungkin tetrahedral atau square planar jadi bisa asosiatif maupun disosiatif tapi lebih condong ke asosiatif. Lebih condong ke asosiatif. Kenapa nak? Lebih condong ke asosiatifnya kenapa? Bilangan koordinasinya kan 4, jadi 4 benar. Jadi asumsinya adalah dia bisa tetrahedral, dia bisa skor planar, betul? Kemudian dia condong ke asosiatif. Mhm. Oke, oke. Jadi ini menarik sebenarnya. Nomor satu ini
Nomor satu, ini sebenarnya jawaban disosiasi atau asosiasi pun boleh. Nomor satu ya. Tergantung dari penjelasan Anda. Kenapa? Karena bilangan koordinasinya 4. Ya, karena bilangan koordinasinya 4. Jadi sebenarnya gara-gara bilangan koordinasinya 4, saya 4, kita punya dua opsi memang. Asosiasi atau disosiasi. Jadi dua-duanya oke. Eh, Ya, kan tantang. Oh, ya. oh, Halo. Harus suruh. Oh, ya. Ya. Sebentar ya, saya pindah tempat dulu. Sebentar ya, mohon maaf. Departemen ada tamu, saya harus pindah. Oh, saya pindah sini aja. Oke, sudah, mohon maaf. Nah, jadi karena bilangan koordinasinya 4, sehingga sebenarnya Anda mau menjawab asosiasi atau disosiasi, i- oke, asalkan penjelasannya tepat. Bilangan koordinasi 4 tadi sudah disinggung oleh Eviana ya. Bilangan koordinasi 4 itu ada dua opsi, nah. Ada opsinya adalah tetrahedral. Tetrahedral itu simbolnya T3. Ya. Opsi yang kedua adalah square planar. Ternyata, Bapak belum jelaskan. Ternyata kalau misalnya tetrahedral, dia cenderung lebih suka disosiasi. Kalau tetrahedral. Baik, berkaitan dengan soal yang di sini, kalau dikaitkan sama soal ini gara-gara nggak ada informasi juga kan dia tetra ataupun square planar ya. Jadi apapun jawabannya boleh asalkan jawab alasannya tepat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Siti tadi, betul. Jadi dia memilih asosiasi, milihnya apa tadi? Nak? Disosiasi karena berasumsi ligan terlalu besar sehingga kalau misalnya akan ada ligan baru yang masuk, dia memilih keluar dulu. Alasannya tepat. Terus kemudian Eviana menyampaikan bahwasanya asosiasi gitu. Nanti bilang koordinasi yang 4. Jadi sebenarnya dua opsi itu boleh, boleh. Untuk yang soal ini. Tapi kalau secara teori, sebenarnya bilangan koordinasi 4 terbagi di dua macam, tetrahedral sama square planar. Kalau tetrahedral, Anda bisa bayangkan bentuk tetrahedral enggak ya? Ini kan, oke, tetrahedral bentuknya gini. Karena bentuk tetrahedral demikian, maka bentuk ini dianggap lebih crowded dibandingkan bentuk yang square planar. Square planar kan gini, atau ini. Kalau saya gambar atom pusatnya di tengah, ini atom pusatnya di sini ya. Atom pusatnya di sini. Saya gambar di sini gitu. Square planar kan gini. Bentuk ini jauh lebih crowded dibandingkan bentuk square planar. Sehingga seandainya kita dapat bilangan koordinasi 4 dan ada informasi atau kita tahu bahwasanya bentuknya tetrahedral, maka yang dipilih adalah disosiasi. Tapi kalau bentuknya square planar, eh, kalau bentuknya square planar, dia bisa mengalami dua hal. Pertama, asosiasi bisa, disosiasi bisa. Tapi ternyata ketika berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian senyawa-senyawa kompleks yang bentuknya square planar, kalau mengalami substitusi, dia lebih suka asosiasi. Walaupun disosiasi dia mungkin. Tapi artinya dia tidak pengen ngerempot dengan melepas terlebih dahulu gitu ya. Jadi energinya lebih besar. Kalau melepas terlebih dahulu itu energinya lebih besar. Energi yang diperlukan, energi yang dilakukan oleh senyawa ini itu lebih besar. Karena harus melepas senyawa, melepas ligannya. Gitu ya. Sehingga yang dipilih adalah yang lebih mudah adalah asosiasi. Karena asosiasi asumsinya adalah saya nggak ngapa-ngapain, ada yang masuk pun juga masih oke, kemudian baru setelah itu dilepas. Tapi kalau tetrahedral, dia kalau lewat asosiasi dia nggak bisa, dia ribet.
Jadi dia terlalu crowded sehingga akhirnya dia memilih untuk melepas satu ligannya, melepas satu satu yang diikat, yang terikat dilepas satu, baru setelah itu masuklah ligan yang baru, masuklah spesies yang baru. Tapi yang berkaitan dengan soal nomor satu, gara-gara kita nggak dapat informasi asosiasi atau disosiasi, kayak Anda boleh menjawab asosiasi, sorry, gara-gara nomor satu kita tidak punya informasi tetrahedral atau square planar, maka Anda boleh jawab asosiasi, boleh jawab disosiasi, asalkan alasannya tepat. Cuman yang ini perlu diingat ya. Ini sebenarnya bisa dua-duanya, bisa A, bisa D, tapi yang disuka adalah yang A. Yang nomor satu ada yang tanyakan? Oke, terima kasih. Jadi ada Siti sama Eviana. Oke. Terus yang nomor dua ada REH 4 PPH 3 dua kali. Kira-kira dia asosiasi ataukah disosiasi? Mereka yang sudah menjawab, ayo silakan boleh chat atau raise hand atau langsung open mic boleh. Kalau ada berarti Bu Alfa manggil. Rohim, ada Rohim. Rohim gabung sama siapa nah? Muhammad Rohim dan Kalau Suryanto, keluarnya Ibu. Su aja. Oh, Suryanto. Iya, Ibu. Ayo Rohim. Iya, Mm-mm. Ibu. Kalau yang nomor dua, menurut Rohim asosiasi apa disosiasi? Sutar dicoba dulu, Ibu. Yang ke satu tadi paham ya? Bahwasanya bilangan koordinasi 4 ada dua ya, tetrahedral sama square Iya, Ibu. planar. Untuk yang kedua, asosiasi, Ibu. Yang kedua asosiasi, oke. Kenapa asosiasi Rohim? Karena karena H4 ligannya kecil. Hmm? Karena yang Eh, yang H4 ligannya kecil itu, Bu. Sehingga oke. apa? Itu bilangan koordinasinya? Mm-mm. Bilangan koordinasinya berapa Rohim? 6, Ibu. Oke, betul. Betul. Jadi karena bilangan koordinasinya 6, bilangan koordinasinya 6, ada ligan 4 ligan H, 4 ligan H, 2 ligan PPH 3. Kalau bilangan koordinasi 6 itu kan bentuknya gini berarti. Ya nggak? Ini kan bidang yang ini bidang yang horizontal, bidang ekuatorial, gitu ya. Yang atas bidang axial. Ini horizontalnya, jadi kayak kayak eh, eh, apa ya alasnya? Ini alasnya, kemudian ini tegak lurus di atasnya, gitu ya. Nah, kira-kira Rohep, kira-kira posisi 4H, ligan 4H itu ada di mana, Rohep? Bagian yang horizontal ini, ataukah bagian yang aksial, yang vertikal? Yang bagian horizontal, Ibu. Bagian horizontal, betul. Jadi ini adalah hanya ini H. Sehingga dengan demikian, karena 4 dari 6 ligan, 4 ligannya itu ukurannya kecil, sehingga dia masih oke bila dia melakukan asosiasi. Ya sebenarnya yang disukai itu asosiasi. Jadi kalau sama seperti bilang kombinasi 4 tadi, seandainya dia bisa dua kemungkinan asosiasi atau disosiasi, yang dipilih adalah asosiasi. Sekalipun disosiasi dia bisa. Gitu. Jadi ini pun disosiasi bisa kan? Ada masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa asosiasi, suka asosiasi. Oke, betul. Nomor dua jawabannya asosiasi. Kenapa asosiasi? Karena ini liganya kecil 4. Jadi kalau asosiasi, bilangan koordinasinya berubah dari 6 menjadi berapa, nak? Rahel? Kalau asosiasi, intermediate-nya bilangan koordinasinya jadi berapa?
Tujuh. Nah, oke, yang nomor 2 clear. Nomor 3, ini sama nomor 1 sebenarnya. Bilangan koordinasinya berapa ya nomor 3? Empat. Mas, itu kan jauh asosiasi. Oke, bilangan koordinasinya 4. Jadi sama, bilangan koordinasi 4 tuh sebenarnya kita bisa asosiasi ataupun disosiasi. Gara-gara ini nggak ada informasi. Dia bentuknya tetra ataukah square planar. Tetapi kalau kita bandingkan yang nomor bandingkan aja deh, 1 sama 3. Yang lebih mudah mengalami asosiasi siapa? 1 atau 3? Tiga, Bu. 3. Kenapa 3? Kenapa 3? Siti? Karena itu yang bulky lebih sedikit daripada yang satu tadi. Gimana, gimana? Pulang. Karena, Liganya yang lebih besar itu lebih banyak yang di satu. oke. Karena yang nomor 1 ini keempat liganya ukurannya besar. Sementara yang nomor 3, 2 ligan ukuran besar, 2 ligan lagi ukuran kecil. Sehingga dia lebih mudah asosiasi dibandingkan yang. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5 bilangan koordinasinya berapa? 4 juga. Ya. Bilangan koordinasinya 4 juga. Nah ini PPH 3. Kalau dibuat urutan misalnya. Kalau saya buat urutan nomor 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Yang paling crowded adalah nomor 1. Ya nggak? Terus yang nomor yang crowded kedua siapa? Nomor 3 atau 5? Yang crowded yang kedua 5. nomor 5, betul, nomor 5. Karena ini ada CO sama CL-nya 1. Sementara yang di sini dua-duanya CL. Kalau CL sama CO lebih besar CO kan? Tahu dari mana sih lebih besar CO? Kalau liganya lebih dari 2 unsur itu pasti besar dibandingkan yang dia 1. Jadi kalau urutannya ini CL kecil, CO agak besar, PPH 3 besar. Dengan misal kita disuruh membuat urutan manakah yang lebih mudah mengalami asosiasi, ya berarti nomor 3, lalu nomor 5, lalu nomor 1. Sebaliknya, kalau siapakah yang paling mudah mengalami disosiasi, ya 1, setelah itu nomor 5, baru setelah itu nomor 3. Oke, yang poin nomor 1, soal nomor 1 yang ditanyakan. Oh iya. Ini aja, cetakannya kayak kasih ke Mbak Denis. Ustaz. Ya, Pakai kemarin itu saya. apa itu? Oh iya ya. Ya Allah saya lupa. Sorry ya, kalau lupa. Boleh, Boleh saja, Bu. 1+2+2. Semuanya di sini, Bu. Oh, karena sebenarnya kan Mas Faisal dan Mbak Kiki kan bandingkannya berdasarkan kelompok yang ada di lab ini kan. Di 2+1+1. Jadi kami yang mengkonversikan nilai Sesi satu itu. satu versi doang. Satu sesi aja. Sini semua. Oke, yang nomor 2, silakan dikerjakan. Yang nomor 2. Gambarkan mekanisme dari substitusi ligan meliputi cas reaktan dalam. Ini sudah. Berapa kelompok ya, Pak? Oh, cuma 2 kelompok. Masih organik 2 kelompok ya? Oh, oke. Yes. Oke, Iya. Assalamualaikum. Terus ini, dia ada uang yang dikeluarkan nggak si anak ini? Iya, nanti semua serahkan ke Ibu. Ini satu. Silakan. Silakan gambarkan mekanismenya. Jadi proses substitusinya dari kalau Anda memilih asosiasi, dari berarti bilangan koordinasi awalnya berapa, kemudian intermediate-nya perubahan bilangan koordinasinya menjadi berapa, gitu kan. Terus di akhir seperti apa?
Terus jangan lupa input charge, charge-nya dimasukkan, muatan, reaktan, produk, dan ini intermediate. Oke, silakan dicoba. Saya pindah tempat lagi. Oke, yang nomor dua, ada yang mau coba? Belum diimplementasinya ya. Iya. Kalau ada yang sudah, boleh hand, boleh ngomong langsung. Biar dapatnya banyak, anunya, latihan soalnya. Kalau lama nanti latihan soalnya dapatnya sedikit. Ya, satu juga ya. Oke, terus sekarang itu satu dua. Loh, tidak sama. Oke, dia mau coba. Gampang kan? Tinggal mekanismenya apa yang Anda pilih, setelah itu tinggal di ini. Asosiasi, Bu. Asosiasi boleh. Sebentar. So, mau saya ngomong. Siapa yang bilang tadi? Sukma dari Yana. Siapa Sukma? Oh, Sukma. Oke, Sukma Iya, bisa sudah gambar ininya. Sukma iya, sudah Bu. gambar mekanismenya. Bisa di stop share-nya saya matikan ya. Pakai Oh, kameranya Sukma. saya on cam aja gitu. Kamu on cam terus ya? Ya coba sih. Bentar, nah. Kamu on cam, oke. Tapi kan harus saya stop share. Terus, Bebe. Sukma, saya pin dulu nah. Oke, silakan Sukma. Belum tuh gambarin. Kayak yang lain bisa melihat catatannya Sukma ya.
Kan tidak terlihat ya. Sama saya kok. Keren kok belajarnya baik. Dan yang muncul karena ininya kan PD, CL, PD atau PD ya? Oh PD. PD CL4. Coba sih, Sukma yang jelaskan. Oh, jadi ini kan kompleksnya square planar. Jadi dia berdasarkan penjelasan tadi dia bisa mengalami asosiasi dan juga disosiasi, tapi dia lebih menyukai asosiasinya. Jadi saya pakai misalnya asosiasi. Jadi tadi kan ligan baru yang itu adalah ligan NH3. Jadi dia bisa masuk terlebih dahulu pada kompleks itu. Ini intermediatnya dalam kompleks intermediatnya NH3 sudah masuk. Jadi muatan untuk kompleksnya itu tetap 2 min karena di sini NH3 itu dia muatannya 0. Sedangkan muatan PD-nya itu 2 plus. Kemudian karena NH3 sudah masuk, karena Cl juga bagus kerja yang baik, jadi Cl bisa lepas. Sehingga terbentuk kompleks yang terakhir itu dengan muatannya N1. Oke, benar. Betul, jawaban Sukma sudah benar ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang lain, adakah jawaban yang berbeda? Ataukah ada yang belum paham terhadap jawaban Sukma? Sudah oke? Jadi jawabannya adalah asosiasi, karena kebetulan sebenarnya nanti bisa paham, anu ya, kalau hafal beberapa sinyal DCL4 itu termasuk square planar. Dan kita inilah hidraulis. Oke. Itu tadi sudah digambarkan mekanisme. Jadi kalau ditanya mekanisme, seperti soal yang tadi, gambarkan mekanismenya, itu sebenarnya kita suruh menampilkan reaksi sederhananya kan. Simpel kan, cuma NH3 masuk, maka Anda kalau Anda pilih asosiasi ya dimasukkan. Kalau milih disosiasi berarti dilepas dulu, baru setelah itu masuk. Cuman jangan lupa charge, ini selalu diingatkan, dia mengingatkan ya. Karena kadang kita lupa menghitung muatannya. Sudah memasukkan, kemudian ada yang lepas, sebenarnya, tapi muatannya lupa belum dihitung. Oke, ini adalah trans effect, jadi substitusi pada masih pada skor planar, ya. Masih di skor planar, tapi berkaitan dengan trans effect. Coba sih kita kerjakan yang nomor 1 dulu aja. Prediksikan skor planar produk. Oke, ini skor planar. Reminder, trans effect-nya nanti buat tampilkan lagi ya. PTCL4 2 min tambah NO 2 min hasilnya apa? A. Status A ditambah NA3 hasilnya apa? Saya tampilkan yang urutan trans effect-nya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Yang 1 sama 2 saja. Jadi mungkin yang bawahnya nggak usah deh. 1 sama 2. 1 sama 2. Kerjakan.
Halo, Michael. Oke, sudah. Yang sudah boleh ini menawarkan dirinya. Saya, Bu. Alsiana apa Isyana aja? Aisyah. Aisyana. Ya, silakan Aisyana. Saya stop share. Tunjukkan ininya ya. Aisyana bisa menghadapkan kameranya ke tulisan. Aisyana. Saya pin ya. Oh, yang satu tuh maksudnya. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Iya. Nah, Teman-teman semua ikuti ya. Oke, terus. nah, kan tadi dari soalnya PTCl 2 min ditambah NO2. Jadi yang pertama itu Cl-nya lepas dan NO-nya masuk. Untuk posisinya bisa terserah. Jadi saya memilih di sini. Terus untuk yang kedua hasil A ditambah NH3 karena NO2 ini lebih kuat daripada NH3 sehingga posisi NH3 trans terhadap NO2 dan hasil akhirnya muatannya -1. Oke, ada jawaban yang berbeda? Itu ada yang kurang, Aisyana. Kurang apanya coba? Jadi kalau di tanda panah pertama, PTCl42- ditambah NO2-, hmm, berarti di panahnya kamu tulis min Cl. Cl-nya lepas, kan artinya NO2-nya masuk, Cl-nya lepas. Letaknya boleh kamu di bawah, sorry. Kalau kalau hilang di bawah, Shana. Di bawah panah. No, no, di bawah panah. Di bawah panah. Jadi kalau hilang tuh letaknya di bawah.
Kalau bertambah letaknya di atas. Atau boleh ditulis kayak gitu boleh. Atau Anda bisa nulis atas sama bawah, panahnya tanda panah, atasnya tanda panah itu berarti plus NO2 min, bawahnya min Cl. Itu ya, boleh kayak gitu. Terus mau tanya belum tuh? Oke, min 2, terus yang di sana min 1. Ya betul. Oke, ada jawabannya berbeda? Oke, terima kasih Eshana, pintar. Baik, Bu. Terus Terima yang kasih. nomor 2. Yang nomor 2 ada yang mau coba? Suryanto ada, tadi sama Rohim kan, Suryanto. Suryanto. Ada Bu. Oke, yuk Suryanto yang nomor 2. Pin ya. Eh, minta tolong soalnya Bu, saya belum nyatet. Oke. Yuk, bikin mau nyapo nih. Saya ngerjain nomor 1 tadi. Oke, wes. Ya, kerjakan dulu. Teman-teman yang belum juga. Sudah Ibu. Oke, sip. Iya. Akan di... Ada kan? Rumah Bu, belum omnit barusan. Awalnya kan PT CL3 NH3. Kemudian yang NO2 masuk. Karena CL sama NH3 lebih besar yang CL, jadi eh, NO2 ini akan masuk ke CL yang berseberangan dengan yang gini Bu, maksudnya. Masuk ke NO2 sini. Kemudian habis itu NO2 masuk lagi. Karena dari ketiga NO2, NH3 sama CL ini lebih besar yang NO2, jadi NO2 masuk ke posisi yang trans yang di sini, yang berseberangan dengan NO2. Begitu, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Oke, sebentar. Ini sama seperti tadi ya, sama Aisyana. Yang gugus yang keluar ditulis Suryanto. NO2 masuk, berarti yang keluar siapa itu? Yang pertama. Bawahnya min, apa? Oke. Muatannya dile. Total muatannya mana? Sudah dihitung belum ya? Oh, nggak kelihatan. Total muatan yang pertama, total muatannya berapa? PT CL2, CL3, NH3. Totalnya berapa itu? Tadi berapa ya? Min satu. Min satu. Min 1 tadi, awalnya min 1. Terus setelah itu, ketika NO2 masuk, jadinya muatannya Nah, masuk jadi +1. +1. Iya dah. Hah? Enggak. NO2 ini berapa ya? Lupa saya. NO2 tuh min. Oh, min. Berarti Berarti 2. min Berarti 1 ya, Bu? Berarti min tetap 1 min tetap 1. kan? Oke. Ya, Terus yang bawahnya min 1.
min satu juga. Terus tanda panah itu juga apa yang hilang dari NO2 masuk yang hilang apa? Ini CL. Oke, betul. Terima Baik, kasih terima kasih. Suryanto. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Senang loh, Pak Alfa. Dosen tuh senang loh kalau misalnya mahasiswanya aktif begini ya. Jadi nggak ngomong dewe. eh Oke, sekarang kayak ini dulu. Inner spare, outer spare. Assign an inner spare, outer spare mechanism for the following reaction. Kalau kita punya, oh sudah diketahui. Tentukan dia mekanismenya inner ataukah outer untuk reaksi berikut. Dan gambarkan mekanismenya, suruh gambarkan tahapannya ya. CONH35N ini bentuknya seperti ini, 3 plus ditambah FeCl5 OH2 3 min. CO3 reaktan, CO3 ini adalah inert, sementara Fe2 adalah labil. The product are and oh nggak usah deh, yang ini nggak usah. Yang ini dulu, ntar nanti dulu aja nih. The product are CO2 plus AQ, which is substance and label. Ini, jadi Anda disuruh menggambarkan mekanisme reaksinya. Saya perlu pulpen. Gambarkan mekanisme reaksi untuk produk, reaktannya adalah ini. Reaktannya adalah ini. Ini inert, yang ini labil. Produk yang terbentuk adalah yang bawah ini. Produknya adalah FeCl5n 2 min plus CO2 plus IQ. CO2 plus IQ itu COH2O. FeCN5N. Coba sih kita lihat ya. Kalau ini produk berarti FeCN5N. Oh ya benar. CO2 plus AQ itu CO2 plus mengikatnya H2O. Nanti Anda tinggal jumlahkan saja. H2O ligannya berapa? 2 berarti. CO2 plus langsung OH2 gitu. OH2. H2O. Jadi ketika suatu senyawa kompleks berikatan dengan ligannya H2O, sebenarnya kita punya dua opsi menulisnya. Kita bisa menulis M logamnya atau pusatnya dengan ligannya MOH2 kali. Ya. Anda bisa menuliskan demikian. MOH2 kali. Bahkan OH2 kalinya mungkin kalau ininya 4 kali gitu ya terserah. Atau Anda bisa tuliskan juga M aqueous. Aqueous. Nah, ini artinya M dilarutkan dalam air. Ketika logam dilarutkan dalam air, yang terjadi adalah ini. Oke, silakan sekarang Anda tentukan apakah dia inner ataukah outer. Ini saya hapus ya, biar tulisannya nggak mengganggu Anda. Saya tunjukkan soalnya. Hmm. Oke, silakan digambarkan mekanismenya. Tentukan apakah dia inner atau kan outer, kemudian draw out detail of reaction sequence. Jadi tuliskan mekanisme reaksinya sama seperti tadi yang substitusi tadi, yang awal gitu. Artinya ada intermediate atau prosesnya seperti apa. Bila reaktannya adalah ini saat baris yang pertama ini, hasil akhirnya adalah CO2 plus aqueous plus ada informasi bahwasanya reaktan CO inert, kemudian Fe reaktan adalah labil. Oke, saya akan gambarkan mekanismenya.
Bersuara sendiri. Oke, sudah ada yang sudah selesai? Oke, sudah ada yang mau coba? Boleh tadi menawarkan diri atau ngisi chat atau langsung ngomong silakan. Rivaldi ada? Rivaldi Safiuddin. Rivaldi Asmaul Husna. Nggak ada? Oke. Iya Bu, Oh, ada Bu. Oke, thank you. Asmaul Husna sudah? Saya manggilnya siapa ya? Masih nyampe Ya, bikin siapa ya? jembatan Bu. Gimana? Masih Gimana? bikin jembatan Bu. Masih bikin? Masih bikin jembatan. Oh, wah. Jembatan. Oh, enggak apa-apa. Ayo, saya tunggu. Silakan diselesaikan. Oh iya Bu.
Itu semua bukti. Oke. Yuk, Asmaul Husna. Husna. Saya panggilnya siapa ya? Saya panggil kamu siapa? Panggilanmu siapa, Jusna Dok? aja Bu, Jusna. Oh, Husna. Ya, Jusna Husna. Bu. Ya Bu. Ini udah terlihat belum ya? Ya, sudah. Misalnya, saya jelaskan, Husna? Ya, jadi kan ada CONH35 sama N itu, terus sama itu sebagai inat, terus yang FeCN5OH2 3 min itu yang labil kan. Nah, sudah diketahui jika itu sama labil itu menggunakan mekanisme inert pair. Nah, inert pair itu melalui pembentukan jembatan dahulu. Jadi yang ini reagen inert, habis itu sama yang labil itu membentuk jembatan. Terus habis itu nanti yang menjadi gugus lepas itu yang N. Apa sih namanya? Nah, jadi bentukannya seperti ini. Ini adalah gugus lepasnya. CO-nya tuh muatannya 3 dan Fe itu muatannya 12. Terus habis itu CO mengalami reduksi jadi CO2+, Fe-nya mengalami oksidasi. Jadi Fe3+. Karena N ini adalah lepas pergi, jadi dipisahkan menjadi CO2+ NH35 sama OH2, terus Fe-nya ini Fe3+, Cn5 sama si gugus pergi ini masuk ke yang Fe. Jadi hasil akhirnya COH2O6 plus 2 plus 5 NH4 plus. Oke, ada jawaban yang lain nggak? Oke, jangan di ini dulu. Agak mundur. Nah, oke, ada jawaban yang lain selain Husna? Ada yang berbeda kah? Itu kalau yang awal, terus saya belum lihat. Ada inert, ada labil, itu reaktan awal. Terus reaktan yang kedua itu bergantung. Oke, cuman terus ngambil garis putus-putus gitu aja ya, yang baris kedua ya, dia kan, Iya, yang Bu. baris kedua. Heeh. Terus yang ketiga membentuk jembatan. Pada saat membentuk jembatan ada yang lepas nggak? Itu nggak ada yang lepas ya kamu ya? Kamu langsung gandengkan gitu tak ya? Yang ini, CONH3 Bu, yang jadi N sama benzenanya itu, Bu. N sama benzena mana? N sama benzena? N sama benzena. N, heeh. Deh, bukan. Yang di gambar nomor 3 itu sudah ada yang lepas nggak? Enggak kan? Belum ada kan? Nantinya itu yang lepas gitu kan? Tapi di gambar yang 3 itu kan belum ada yang lepas. Di baris ketiga belum ada yang lepas kan? Iya, iya, Bu. Itu yang nantinya akan lepas ya. Oh, seharusnya pada saat bentuk jembatan sudah ada yang lepas. Nah, ada yang ini nggak? Ada yang lain? Jawabannya mungkin berbeda. Jadi pada saat baris satu, oke, itu soalnya inert terus labil. Baris kedua, betul, dia mendekat. Baris ketiga, pada saat bentuk jembatan, itu ada yang lepas satu. Yang lepas adalah, saya, bedanya baris yang keempat apa? Oh, transfer elektron, pindah elektronnya. Iya, Ya, Bu. baris yang keempat itu Terjadi elektronnya pindah. Oh, ya. oke. Oke. Ada jawaban yang berbeda?
Oke, saya stop share dulu. Oke, terima kasih, Cusna. Nanti saya kembali ke Cusna lagi ya. Saya mau screen. Mhm. Saya share screen ya. MR. Bentar, bentar. Oke, sudah tampil di layar Anda ya, PPT itu ya. Jadi yang digambarkan Cusna tadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Sudah, secara garis besar sudah oke. Sudah melibatkan transfer elektron, ada yang pindah elektronnya. Ligannya juga tuker ya, ligannya juga tuker. Berarti mekanismenya apa tadi? Inner atau outer? Inner, Inner. Bu. Inner, karena sebenarnya sudah diketahui di awal ya, karena kompleksnya ada labil dengan inert. Cuman informasi labil dan inert itu memudahkan kita, ada ini ya, syarat untuk mekanisme interspare adalah satu reaktan itu satu reaktan at least one legal, salah satu reaktan mengikat ligan yang lain. Kemudian untuk reaktan yang labil itu ligannya di replace by the bridging ligand. Jadi labil sama jadi the other reactant substitution labil, salah satu ligan must be replaced by the bridging ligand. Oke. Ini soalnya jadi yang reaktan. Kemudian ini yang mendekat, yang digambarkan Cusna garis putus-putus tadi, ya kan? Baris kedua. Baris ketiga, pada saat bentuk jembatannya ada yang lepas. Ini yang lepas. Jadi pada saat bentuk jembatan itu bukan berarti ini kamu tambah, ini langsung digandeng, itu enggak. Jadi ada satu ligan yang lepas, baru dia bentuk jembatan. Pada saat membentuk proses di sini, jembatan, kemudian transfer elektron, satu ligan itu nggak ikut, satu ligan itu keluar. Ligan ini kembali masuk ketika setelah selesai transfer elektron, maka ligannya masuk ke sini. Ligannya kembali. Baru setelah itu dipisahkan. Dan, jadi ligan yang labil, reaktan yang labil itu ligannya yang di-replace, ligannya yang keluar. Jadi kalau tadi ada informasi apa ya? Saya PDF gini. Nah, yang labil adalah Fe. Fe dua reaktan. Maka yang di Fe ini ligannya dia replace satu. Hilang satu bukan berarti hilang semua loh ya. Fe CN5OH2 gitu. Maka yang lebih mudah hilang siapa? CN-nya K atau H2O? H2O. Yang lebih CN kan ligan kuat, yang H2O ligannya tengah-tengah. Berarti H2O-nya hilang. Hilangnya pada posisi mana? Hilangnya pada posisi sini pada saat membentuk jembatan. Paham ya? Bisa ngikuti ya yang lain ya? Jadi membentuk jembatan, yang dimaksud membentuk jembatan bukan berarti dua senyawa kompleks kemudian Anda gabungkan eh, ikatan baru seolah dia membentuk jembatan, enggak. Jadi harus ada ligan yang lepas, baru setelah itu sisanya membentuk jembatan. Ligan yang lepas itu adalah reaktan yang ada reaktan isopsistem labil, reaktan yang labil. Sehingga informasi tadi, kenapa ada CO3+ dia inert, Fe labil, informasi itu memudahkan kita untuk menentukan inert atau outer, yang pertama. Terus yang kedua, untuk membantu kita memprediksi ligan mana yang lepas, ligan mana yang membentuk jembatan, ikut membentuk jembatan, ligan mana yang lepas. Coba sih, Usna lagi, Usna. Tampilkan ke layar lagi. Nah. Jadi ini ya, Cusna paham ya? Yang lain juga mengikuti ya, bukan cuma Cusna ya? Jadi setelah itu membentuk jembatan, transfer elektron, oke, baru setelah itu masuk lagi. Saya stop share, saya pin lagi. Oh, sudah saya pin nih. Ya, Cusna bisa ditampilkan lagi? Nggak apa-apa, belum diperbaiki pun nggak apa-apa. Dicoret-coret.
Oke, baris pertama itu inert plus labil, itu reaktan yang digunakan. Baris kedua oke. Baris ketiga, oh sudah mau lepas ya? Aduannya sudah kamu lepas ya? Oke, aduannya sudah dilepas, Iya, berarti Bu. ligan, pinter. Ligan yang jembatannya berarti ligan yang inert. Yang untuk jembatan, ligan yang labelnya keluar, oke. Terus baris keempat ada transfer elektron, yang transfer dari mana ke mana? Dari CO ke eh Oke, jadi ini untuk tahu dari transfer dari mana ke mana kita bisa lihat di produk ya teman-teman yang lainnya. Kenapa yang transfer kok CO ke FE kok nggak FE ke CO? Tadi kan di soal sudah ditentukan produk akhirnya adalah ini dan ini gitu. Sehingga CO hasil akhirnya kan CO2 plus. Berarti ada transfer elektron. Oke, setelah transfer. Nah, setelah transfer ini masih masih ngumpul dulu, jangan langsung pisah dulu. Setelah terjadi transfer elektron, H2O-nya masukkan. Masih dalam posisi mereka jadi satu. Baru setelah itu mereka terdifusi. Baru setelah itu mereka pisah. Ini kan kalau gambarnya Cusna, satu, dua, tiga, empat lah. Baris keempat transfer elektron, baris kelima kamu langsung pisah ya. Baris kelimamu sudah langsung iya, pisah Bu. atau hasilnya? Jangan. Baris kelimamu harusnya OH-nya masuk. Oh, sorry, salah. Berarti yang di sini baris keempat tuh OH belum masuk. Transfer elektron itu ligan yang labil tadi masih posisi di luar. Nah, itu masih di luar. Oke. Kemudian setelah selesai transfer elektron, apa yang Cusna tulis di baris keempat, ditulis lagi di baris kelima yang ada OH2-nya tadi. Oke. Tapi posisinya sudah OH-nya mengikuti produk gitu ya. Jangan OH-nya nempel lagi ke Fe, enggak. OH-nya mengikuti produk. Oke. Jadi OH-nya menempelnya ke CONH3 5 kali gitu. Untuk yang berikutnya. Baru setelah itu dia terdisosiasi. CONH3. Oke, pinter. Oh, pinter lu sudah membuat ini COH2O62 plus ditambah N4 plus. Ya, N4-nya menguap ya. Jadi, baris keempat itu tanpa OH2. Baris kelima buat lagi baru. OH2-nya masuk. Tetapi OH-nya tidak berikatan dengan Fe dan Cn. Tidak berikatan dengan atom pusat Fe. Tapi berikatannya sama CO. Baru setelah itu lepas. Sendiri-sendiri. Paham ya? Cusna paham ya? Bingung? Iya, paham, Bu. Paham. Oke, yang lain? Oke, terima kasih Cusna ya. Yang lain? Yang lain oke? Membuat mekanismenya? Paham Bu. Oke, Alivia, terima kasih. Ya, masih ada satu soal lagi kayaknya bisa deh. Ini juga sama ya, yang B ini soalnya juga sama ya. Diketahui dia inert dan labil, berarti pasti inert spare gitu ya. Cuman selain itu informasi inert dan labil untuk menentukan ligan siapa yang lepas gitu ya. Oke. Oh sudah, ini memang belum, Bapak belum jelaskan. Sudah habis. Ini kita memang belum menjelaskan. Saya belum jelaskan. Ini sebenarnya kalau Anda yang ikut kuliah SLO, Anda bisa menjelaskan ini kalau SLO. Cuman yang MRA tidak, Alfa tidak jelaskan sampai sini, jadi skip saja soalnya. Oke, sudah ada yang ditanyakan? Ini mungkin yang belum masuk adalah inner outer sudah, substitusi esen asosiasi disosiasi sudah. Yang belum masuk mungkin ini penentuan labil dan innet gitu ya. Penentuan labil dan innet pakai LFAE ya. LFAE, Anda menghitung LFSE square piramid dikurangi LFSE-nya oktahedral. Kalau dia negatif, berarti dia apa? Inert atau labil? Ambil. Labil.
Kalau dia nol, inat atau labil? Labil. Labil. Kalau inat berarti dia positif. Ya. Oke, Rafika. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan? Kita ketemu jam 1 nanti. Kita kuis. Jadi mohon tepat waktu ya. Permisi Bu, mau tanya. Ya, silakan. Yang trans efek itu Bu, Ah, ah, ah. ngambil dari contoh yang nomor 3, yang kedua aja Bu ya. Yang kedua, oke. Ini dah. Ah, Ya, kan Cl NH3 sama NO2 itu, NO2 kan besar ya Bu. Nah, itu apakah mempengaruhi letak transnya Bu? Di Cl sama NH3. sebentar. Terus nah ini bertanya untuk yang produk yang C pada saat yang di sini atau yang Ya, yang C sini? Bu. Yang pertama, yang Yang C, pada hasilnya di ya. sini. Iya. Oke, pertanyaannya gimana? PT NO2 kan Jadi besar. kan tadi itu saya, Ah, ya. ya terus? Coba lanjutkan. Coba gambar. Saya tuh tadi tuh kepikirannya gini, NO2 kan lebih besar dari NH3 sama Cl. Jadi saya sempat berpikir kalau yang lepas itu NH3 bukan Cl. Tunggu dong. Apakah NO2 itu Kalau juga lepas, besar, ya. apakah enggak Bu? Oh, oke, oke. Berarti itu setelah jadi ini ya. Setelah jadi ini. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama berarti hilangnya Cl sama NH3 lebih kuat Cl. Lebih kuat Cl. Oke, ini lebih kuat Cl. Cl sama NH3. Cl, mana-mana. Cl sama NH3 lebih kuat Cl. NO2 berarti masuknya di, sebenarnya ada dua opsi kan. Dia bisa menghilangkan ini, atau dia bisa menghilangkan ini. Ya nggak? Iya kan? Iya Bu. Karena dia lebih aktif. Nah, tapi kita ingat lagi, bahwasanya ada namanya gugus pergi yang baik. Siapakah living group di antara Cl sama NH3? Jadi artinya ketika trans effect itu dihadapkan dengan ternyata hadapnya CL-nya yang lebih kuat CL, tapi ternyata CL ini kalau kita ambil CL nomor sekian, CL yang di sini hadapnya adalah ini. Berarti yang hilang adalah ini. Tapi kalau saya ambil yang CL yang di sini, berarti yang hilang NH3. Maka kita harus kita harus menggunakan aturan yang lain. Maka aturan siapakah gugus pergi yang baik di antara CL sama NH3. Tuh. Jadi opsinya begitu. Jadi nggak serta-merta NH3 yang keluar. Kalau ini berarti NO2 masuk. Udah masuk di sini. CL keluar. Itu yang C. Terus kalau setelah itu yang D. Kalau D, nah. D. D itu plus NO2 lagi. Kita punya 3 ligat. Ada Cl. Ada Cl. Sorry. Ada. Kayak ini aja biar nggak banyak. Ada Cl. Ada NH3. Ada NO2. NO2 lebih kuat. Akhirnya Cl ini kan yang keluar. Pertanyaan Cusna tadi yang pada saat ini ya. Menghasilkan produk C tadi ya. Iya Bu. Yang dilihat ini terus, nah jadi yang lebih mudah pergi siapa antara CL sampai NH3, yang lebih mudah pergi ya CL, akhirnya dia menggantinya di sisi yang ini. Mungkin ini ya, coba ketika Anda membuat trans effect gitu, mensimulasikan trans effect, selain kita pegang deret trans effect ini, coba kita pegang juga deret ini, deret urutan living group bus pergi itu urutannya apa saja, itu saja. Jadi pegang dua aturan itu ya, trans effect sama aturan satu lagi adalah siapakah yang paling mudah pergi? Gus pergi yang baik siapa? Gus pergi yang buruk siapa? Kan ada urutannya juga. Oke, terus nah? Bu mau tanya lagi Bu. Ah, Berarti yang ketiga itu tetap NH3 yang lepas kan Bu, bukan Cl. NH yang sekarang yang apa? Yang D.
Yang ketiga, Bu, yang ketiga. Oh, ketiga. Yang ini. Yang hasil E. Ya. Oh, ini. PT CL NH3 3 kali tambah NO2. Anggur, Pak. Punyanya Pak Zaki itu kan nggak pernah ke situ. Pakai mawon, Pak. Monggo, Pak. CL sama NH3. CL sama NH3 lebih kuat CL. Oh iya, oke. Berarti yang keluar NH3. Iya, Gus. Nah, ini kan CL sama 3NH3. Di antara CL sama NH3 berarti yang lebih kuat CL. Maka transnya CL kan NH3. Oke, oke. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi nanti siang kurang lebih yang keluar ya seperti ini gitu ya. Dan saya rasa kalau yang untuk kuliah hari ini saya merasa senang ya. Jadi insya Allah kalau sepaham ini nama-nama anak-anak yang tersampling tadi, masuk tadi yang mengajukan diri menjawab, jika semua pemahamannya seperti ini, kuis nanti mestinya tidak susah untuk kalian ya. Termasuk UAS nanti juga nggak susah. Oke, sudah. Saya itu pokoknya baik, Pak. Oke, sudah. Saya kirim gulanya. Ketemu jam 1. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.